Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia dari Prodi Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi untuk pengolah kata. Aplikasi pengolah kata. Aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat berbagai macam keperluan pada bidang dokumen teks, diantaranya membuat surat undangan, proposal, dan lain sebagainya. Dokumen yang bisa disunting apabila terdapat kesalahan, dapat menyisipkan gambar, tabel, dan grafik yang dapat mengisi dokumen. Sejarah aplikasi pengolah kata. Aplikasi Bravos, yaitu pengolah kata berbasis grafik pertama yang dikembangkan di Xerox Alto Research Center atau disingkat PARC. Pencipta Bravo, Charles Simon V. Peninggalan Xerox PARC. Kemudian pindah ke Microsoft pada tahun 1981. Simonoff juga mengajak Richard Brody dari PARC pada 1 Februari 1983. Pengembangan multitools dimulai. Pada 25 Oktober 1983, Microsoft menerbitkan aplikasi pengolah kata yang dikembangkannya dengan nama Microsoft Word untuk IBM PC. Pada saat itu, aplikasi pengolah kata masih dikuasai oleh WordPerfect dan WordStar. Beberapa jenis-jenis aplikasi pengolah kata. Yang pertama itu ada aplikasi Microsoft Word. Microsoft Word memiliki konsep what you see is what you get atau disingkat WYSIWG, dan merupakan program pertama yang dapat menampilkan cetak tebal dan cetak miring pada IBM PC. Sedangkan pada aplikasi pengolah kata lain di DOS pada saat itu seperti WordStar dan WordPerfect menampilkannya hanya teks dengan kode makruf dan warna untuk menandai pemformatan cetak tebal, miring, dan sebagainya. Microsoft Word atau Microsoft Office Word adalah perangkat lunak yang mengolah kata, WordPress processor, dan andalan Microsoft. Pertama diterbitkan pada 1983 dengan nama Multitools Word untuk Xenix. Versi-versi lain kemudian dikembangkan untuk berbagai sistem operasi, misalnya DOS pada 1983, Apple Macintosh pada 1984, SCO Unix OS per 2, dan Microsoft Windows pada 1989. Setelah menjadi bagian dari Microsoft Office System 2007, Microsoft Word memiliki kelebihan mudah digunakan, fitur lengkap sesuai kebutuhan, dan mampu membuat jenis dokumen antara lain surat, buku, publikasi, dan gambar sederhana. Adapun kekurangannya yaitu satu software harus diinstal untuk satu komputer dengan membayar lisensi yang mahal. Yang kedua, terlalu banyak fitur apabila kalau kita menggunakannya untuk sekedar menulis dokumen. Adapun aplikasi Lotus Word Pro. Lotus Word Pro merupakan aplikasi pengolah kata yang dikeluarkan oleh IBM. Lotus Word Pro dikeluarkan di Lotus bersama-sama aplikasi yang lain yang dikenal dengan nama Lotus Smart Suite. Aplikasi-aplikasi Lotus Smart Suite dapat dijalankan di komputer yang berbasis Windows. Lotus Word Pro dilengkapi dengan kemampuan untuk mempertukar file dokumen dengan Microsoft Word. Ini berarti file dokumen yang dibuat di Word dapat dibuka dan diedit di aplikasi Lotus Word Pro. Juga dapat membuka file-file WordPerfect dan beberapa aplikasi pengolah kata lain. Adapun kelebihan dari aplikasi Lotus Word Pro yaitu kemampuan untuk mempertukarkan file dokumen dengan Microsoft Word. Yang kedua, dilengkapi fitur-fitur yang baru memungkinkan peningkatan produktivitas penggunanya. Yang ketiga itu dapat mendikte secara langsung teks-teks yang ingin diketik.
Yang keempat, dapat langsung terhubung dengan internet. Lotus Word Pro memiliki kemampuan untuk mempertukarkan file dokumen dengan Microsoft Word. Adapun kekurangannya yaitu program ini membutuhkan spesifikasi komputer yang cukup tinggi, di mana komputer harus mempunyai prosesor Pentium 3 atau sederajat dan memiliki memori minimal 128 MB. Yang ketiga itu ada aplikasi WordStar. WordStar adalah salah satu program paket yang dirancang sebagai program pengolah kata yang ada di komputer atau word processing. WordStar adalah program paket yang paling banyak diminati dan populer di masyarakat di Indonesia. Akan tetapi, keberadaan mulai berangsur-angsur ditinggalkan semenjak timbulnya program Windows. Dalam hal ini program produksi dari Microsoft dengan paket Microsoft Office-nya. WordStar adalah sebuah aplikasi pengolah kata dipublikasikan oleh Micro International. Adapun kelebihannya, WordStar mampu menggunakan modus non-dokumen untuk menciptakan file teks ASCII tanpa kode format. Dengan itu dapat membuat WordStar populer di kalangan programmers untuk menulis kode program. Yang kedua itu menggunakan versi DOS pertama. Yang ketiga merupakan program pilihan bagi intelektual konservatif William F. Buckley Jr. Yang keempat, WordStar dapat dianggap sebagai antarmuka keyboard ketiga. Adapun kekurangannya, WordStar memiliki perintah-perintah yang rumit yang harus dihafal karena tidak tersedianya menu yang memadai. Yang kedua, WordStar tidak mampu untuk memformat perubahan ulang justifikasi baris saat teks diketikkan atau dihapus. Karena paragraf harus diformat ulang oleh sebuah perintah setelah proses perubahan selesai dibuat. Selanjutnya, aplikasi WordPerfect. WordPerfect adalah aplikasi pengolah kata yang dimiliki oleh Corel dengan sejarah panjang di beberapa platform komputer pribadi. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, tampilan dapat diatur dengan mudah karena tidak dapat mengakses bantuan secara online. Yang kedua, dapat membaca file yang dibuat di Microsoft Office seperti Word, Excel, atau PowerPoint. Yang ketiga, harga lebih murah dibandingkan Microsoft Word. Kekurangannya itu komputer yang digunakan harus memiliki memori minimal 128 MB. Komputer yang digunakan harus memakai prosesor Pentium 3 atau sederajat. Yang terakhir, aplikasi Google Doc. Google Doc adalah layanan pengolah kata lebar-sebar, presentasi, formulir, dan penyimpangan data berbasis web gratis dari Google. Layanan ini pertama kali diluncurkan pada 10 Oktober 2006 sebagai gabungan dua layanan, Britelli dan Spreadsheet. Layanan presentasi diluncurkan pada 17 September 2007, sedangkan layanan penyimpanan data untuk berkas apapun yaitu hingga maksimum 1 GB per berkas diluncurkan pada 13 Januari 2010. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.